Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dede Kurnia. Perkenalkan, saya Umamah Nabila Zahra, bisa dipanggil dengan Zahra. Perkenalkan, nama saya Oman Saroni dari kelompok 7. Saya ingin mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam organisasi. Pengertian kepemimpinan merupakan fondasi utama dalam mengarahkan dan menyerahkan sebuah organisasi menuju tujuannya. Dalam era yang terus berubah dan kompetitif seperti saat ini, kepemimpinan organisasi menjadi semakin penting sebagai kunci kesuksesan dalam menghadapi tantangan dan mencapai keunggulan kompetitif. Dengan kepemimpinan yang efektif, sebuah organisasi dapat menghadapi perubahan lingkungan dengan fleksibilitas dan inovasi serta memotivasi anggota tim untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Menurut para ahli, menyatakan kepemimpinan memfasilitasi individu, maka Nordhaus menyatakan leadership is a process where be an individual influence a group of individu to achieve common goal. Kepemimpinan adalah proses yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Menyatakan bahwa kepemimpinan dalam interaksi dua orang atau lebih dalam satu kelompok yang terstruktur terhadap situasi, persepsi, dan harapan anggota. Mendefinisikan kepemimpinan dalam arti luas yaitu sebagai proses sosial yang mempengaruhi perilaku individu atau kelompok untuk mencapai bersama. Baik, selanjutnya teori kepemimpinan. Satu, teori kontingensi. Teori yang menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi tertentu, seperti gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan karakteristik anggota kelompok. 2. Teori transformasional. Teori yang menyoroti peran pemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi anggota kelompok untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi dan meningkatkan visi dan nilai-nilai organisasi. 3. Teori pemimpin selaras. Teori yang menekankan pentingnya keselarasan antara kepemimpinan dan situasi tertentu serta kebutuhan dan preferensi anggota kelompok. Praktik kepemimpinan. Beberapa praktik kepemimpinan yang umum meliputi 1. Komunikasi yang efektif. Pemimpin harus mampu mengkomunikasikan visi, tujuan, dan arahan organisasi secara jelas dan meyakinkan kepada anggota tim. Ini meliputi mendengarkan dengan baik, menyampaikan umpan balik secara konstruktif, dan menggunakan berbagai saluran komunikasi. 2. Pemberian umpan balik. Memberikan umpan balik yang tepat waktu dan bermakna kepada anggota tim merupakan praktik penting dalam kepemimpinan. Ini membantu meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan tim. 3. Delegasi tugas. Pemimpin yang efektif tahu kapan dan kepada siapa harus mendelegasikan tugasnya. Delegasi tugas yang tepat membantu mengembangkan keterampilan anggota tim sambil membebaskan waktu pemimpin untuk fokus pada tugas-tugas strategis. 4. Menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. 5. Pembangunan hubungan. Pemimpin yang efektif memprioritaskan pembangunan hubungan yang kuat dengan anggota tim. Ini mencakup mengenal individu secara pribadi, memahami kebutuhan mereka, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai studi kasus. Diawali dengan latar belakang kasus. XYZ Corporation atau perusahaan XYZ merupakan sebuah perusahaan teknologi yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Menghadapi tekanan kompetitif yang meningkat dan tantangan internal dalam hal budaya organisasi dan efisiensi operasional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan tersebut memilih seorang CEO baru dengan pengalaman dalam memimpin transformasi organisasi. Langkah-langkah yang diambil. Pertama, pengembangan visi dan strategi baru. CEO baru
bekerja sama dengan tim manajemen untuk mengembangkan visi baru dan strategi yang lebih terfokus untuk perusahaan. Ini melibatkan penentuan ulang arah perusahaan, pemilihan pasar target yang lebih spesifik, dan fokus pada inovasi produk dan layanan. Kedua, perubahan budaya organisasi. CEO baru menempatkan penekanan yang besar pada perubahan budaya organisasi. Ini termasuk memperkuat nilai-nilai perusahaan, meningkatkan transparansi dan komunikasi di antara berbagai organisasi, dan mendorong kolaborasi dan kerjasama yang lebih kuat. 3. Investasi dalam sumber daya manusia. Perusahaan ini melakukan investasi dalam pengembangan keterampilan karyawan dan kepemimpinan. Program pelatihan dan pengembangan diperkenalkan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kepemimpinan karyawan. Yang terakhir, penggunaan teknologi yang lebih canggih. Perusahaan ini meningkatkan penggunaan teknologi dalam operasinya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ini termasuk mengadopsi solusi perangkat lunak yang lebih canggih untuk manajemen proyek, komunikasi internal, dan analisis data. Dampaknya, dengan implementasi langkah-langkah tersebut, maka akan berhasil mengalami transformasi yang lebih signifikan. Perusahaan akan mencapai pertumbuhan pendapatan yang substansial dan meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memperoleh reputasi sebagai inovasi dalam industri mereka. Dari materi yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kepemimpinan dalam konteks organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan arah, budaya, dan kinerja suatu perusahaan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang teori-teori kepemimpinan, praktik-praktik yang efektif, serta studi kasus yang konkret, kita dapat mengenali peran yang penting dari seorang pemimpin dalam membentuk masa depan suatu organisasi. Kepemimpinan bukanlah sekedar sebuah posisi atau gelar, tetapi lebih merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan membimbing orang lain menuju pencapaian tujuan bersama. Dengan komunikasi yang efektif, pemberian umpan balik yang konstruktif, delegasi yang tepat, serta kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi, seorang pemimpin dapat membawa perubahan positif dan menciptakan budaya kerja yang inklusif dan inovatif. Namun demikian, menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Pemimpin modern dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari mengelola keragaman di tempat kerja, hingga beradaptasi dengan perubahan teknologi dan lingkungan bisnis yang cepat. Dengan refleksi yang terus-menerus, kesediaan untuk belajar, dan komitmen untuk terus berkembang, setiap individu dapat menjadi pemimpin yang efektif dan berdampak dalam organisasi mereka. Kepemimpinan bukanlah hanya tentang memimpin, tapi juga tentang menginspirasi dan memberdayakan orang lain untuk mencapai potensi yang mereka miliki secara penuh.